Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam mapel informatika. Untuk kali ini, kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu mengenal piranti elektronik, HP, tablet, atau laptop yang ada dan fitur dasarnya. Yang pertama yaitu pengertian apa itu handphone. Handphone merupakan telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirim pesan berupa suara. Di samping kita mengenal handphone, pada saat ini sudah berkembang menjadi smartphone. Apa itu smartphone? Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Nah, ini handphone dan smartphone, ada perbedaan di antara dua alat komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu apa itu tablet, atau orang mengenal dengan PC tablet atau juga tablet saja, yang biasa diringkas dengan sebutan tablet yang saya sebutkan tadi. Adalah suatu portable komputer lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar. Ciri utama yang paling menonjol pada sebuah tablet adalah penggunaan layar piranti masukan yang menggunakan ujung jari. Jadi tinggal disentuh saja dengan ujung jari maka bisa mengaktifkan, atau juga dengan situs. Situs ini berupa pen atau maupun pena digital. Nah, ini hampir sama. Kemudian tadi sudah saya jelaskan handphone dan smartphone. Revolusinya yaitu pada tahun 1980-an, alat komunikasi yang bentuknya mirip HP, beratnya bisa mencapai 3,5 kg, jadi cukup berat. Jangankan digunakan untuk SMS, HP zaman dahulu hanya bisa digunakan untuk menelepon sebentar saja. Harganya juga mahal, karena masih baru, hanya orang-orang kaya saja yang bisa membelinya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi HP yang bentuknya seperti batu bata. Desainnya tipis dan nyaman digenggam menjadi tren kekinian. Tak hanya bentuknya yang tipis, banyak fitur-fiturnya juga yang membuat HP tak hanya sekedar alat komunikasi. Ini perhatikan di gambar ini. Bisa dilihat dari gambar di atas, ponsel genggam sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari yang tidak memiliki layar dan berbobot besar, dan seiring majunya zaman dan teknologi saat ini, ponsel genggam menjadi full layar dan memiliki bobot yang ringan, dan juga mengalami perubahan fungsi yang tadinya hanya bisa telepon suara saja dan menjadi smartphone dan dapat melakukan banyak hal seperti hari ini, seperti bermain game, memiliki resolusi layar dan kamera yang tinggi, dan juga dapat melakukan internetan, browser, dan memiliki banyak fungsi lainnya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu 4 fitur dasar yang harus ada pada smartphone. Yang pertama yaitu asisten cerdas, cekatan, dan efisien. Smartphone berbasis Android model kekinian seharusnya sudah menyertakan asisten cerdas buat penggunanya. Dengan adanya asisten cerdas atau smart assistant akan membantu kamu untuk
membuka aplikasi di dalam ponsel dengan cepat. Fitur ini menggabungkan informasi seperti cuaca, langkah-langkah tracker, dan acara dalam satu halaman. Dengan adanya kotak favorit, kamu bisa dengan cepat memanggil nomor telepon seseorang hanya dengan satu ketukan. Kamu juga bisa mengatur aplikasi yang sering digunakan agar bisa dimasukkan ke dalam asisten cerdas. Ini fitur yang pertama. Kemudian fitur yang kedua, yaitu agar smartphone dapat melakukan multitasking. Melakukan multitasking dengan cepat, maka diperlukan fitur cerdas yang berupa smart sekedar. Fitur ini yang cukup simpel berguna untuk mempercepat pencarian file, membuka aplikasi kamera, album foto, tampilan layar screenshot, rekaman aktivitas di layar atau screen recording, atau aplikasi media sosial seperti YouTube, Facebook, atau Instagram yang sering kamu gunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, fitur yang harus ada pada smartphone, membantu untuk berkendara dengan aman. Teknologi seperti smartphone ini seharusnya juga membantu kamu agar bisa mengendarai lebih aman dan nyaman. Selain bisa menampilkan aplikasi peta digital seperti Google Maps atau Waze, smartphone modern rata-rata juga telah menyertakan fitur smart driving. Buat kamu yang sering mengendarai mobil sendiri, maka fitur ini wajib diaktifkan. Sejatinya smart driving ini berupa fitur keselamatan. Ini untuk mencegah kebiasaan menyetir sambil membawa ponsel. Kemudian yang keempat, fitur yang harus ada pada smartphone yaitu asisten pintar untuk menggunakan mobile game. Nah, buat yang hobi game, rasanya fitur game assistant yang merupakan bagian dari game space ini wajib diaktifkan. Jadi ketika bermain game, bisa lebih fokus bermain tanpa terganggu notifikasi panggilan telepon atau pesan yang muncul di layar. Namun sebaiknya anak-anak tidak bermain game terus-terusan, karena di samping juga menghabiskan kuota, juga kalau sudah bermain game juga akan lupa untuk belajar. Selanjutnya tugas yang akan saya berikan yaitu yang pertama, yaitu apa saja perbedaan HP, smartphone, dan tablet. Yang kedua, fitur apa saja yang harus ada pada smartphone. Yang ketiga, yaitu amati smartphone kalian, tuliskan 5 langkah, tuliskan 5 program aplikasinya. Jadi di handphone kalian atau di smartphone kalian dicari 5 program aplikasi yang sering kalian gunakan. Kemudian yang keempat, yaitu tuliskan langkah-langkah menginstal sebuah aplikasi pada smartphone. Yang kelima, tuliskan langkah-langkah menginstal atau menghapus program sebuah pada smartphone. Biasanya kalau program itu kan kalau tidak digunakan, ya sebaiknya dinonaktifkan atau di-uninstall supaya tidak membebani memori. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan pada Google Classroom. Sekian, terima kasih, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.